Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare dengan serangkaian informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kecamatan Soreang bongkar tempat penjualan miras di daerah Kecamatan Soreang dari operasi yang dilakukan bersama tim gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Pemerintah Kota Parepare kembali turun melakukan pemantauan operasi Kafe Ballo demi memastikan surat teguran yang dilayangkan sebelumnya telah ditindaklanjuti pada Senin sore kemarin. Dalam surat teguran itu, pemerintah meminta tegas agar transaksi jual beli ballo minuman keras tradisional ini segera dihentikan. Dari operasi yang dilakukan bersama tim gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, didapati beberapa kafe miras yang tidak membongkar kafe miliknya, sementara satu di antaranya telah membongkar sendiri kafe miliknya. Para pemilik yang tidak membongkar kafenya ini beralasan untuk mengalihfungsikan tempat tersebut. Mereka bermohon untuk dijadikan kandang ayam dan satunya untuk dijadikan tempat tinggal. Dalam pemantauan ini, Camat Soreang Dede Hari Rustaman mengatakan 3 kafe yang telah menerima surat teguran tersebut telah menghentikan transaksi jual beli miras. Pemantauan akan terus dilakukan oleh pihak kecamatan. Jika didapati masih beraktivitas yang sama, maka bangunan kafenya bersedia untuk dibakar. Kami dari pemerintah Kecamatan Soreang terhadap 3 kafe yang berada di sekitar 8 ini memang meresahkan warga dan memang sudah berkali-kali untuk disampaikan untuk tidak beraktivitas. Untuk ini hari, alhamdulillah yang pemilik kafe punya itikat baik untuk salah satunya ada yang membongkar sendiri dan ada kedua pemilik kafe yang meminta permohon kepada kami untuk tidak membongkar dan akan mengalihkan fungsi. Salah satunya ada yang bermohon untuk menjadikan kandang ayam dan salah satunya juga yang bermohon untuk tempat tinggal. Kenapa? Kebetulan memang yang punya lokasi adalah tanahnya sendiri. Ini tadi ada surat pernyataan bahwa jika didapat kembali apa sanksinya? Ya, sesuai dengan pernyataan yang dibekali oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Parepare, apabila didapati lagi beraktivitas yang sama, maka pemiliknya bersedia dibakar tempatnya. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak adanya transaksi ballo di wilayah Kecamatan Soreang. Hal itu menindaklanjuti instruksi Wali Kota Parepare Taufan Pawe agar Parepare steril dan bebas dari transaksi jual beli ballo atau miras sebagai identitas kota santri dan ulama. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memaksimalkan pelayanan, perusahaan air minum daerah terus berupaya melakukan sejumlah perbaikan layanan, salah satunya dengan mempercepat waktu tanggap aduan yang masuk dari masyarakat. Perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Parepare cepat tanggap terhadap aduan pelanggan yang masuk melalui via telepon atau WhatsApp di nomor aduan yang telah disediakan. Cepat tanggap bukan hanya dilakukan pada hari kerja saja, namun itu juga berlaku pada hari libur atau tanggal merah, sebab tim transmisi PDAM selalu siap siaga. Humas PDAM Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu menjelaskan, apabila terjadi keterlambatan oleh tim transmisi, hal itu terjadi akibat jumlah aduan pelanggan yang masuk ke PDAM ditangani secara bertahap. Sebab tim transmisi PDAM siap siaga untuk melaksanakan tugas mereka. Apabila terjadi keterlambatan oleh tim transmisi, hal itu terjadi karena akibat jumlah aduan pelanggan yang masuk ke PDAM bertahap. Tetapi kami tetap berupaya melakukan penanganan mulai dari aduan yang pertama masuk sampai ke aduan berikutnya. Pihak PDAM selalu berupaya menyelesaikan pengaduan pelanggan tersebut dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Peringati hari ulang tahun ke-64 Kodam 14 Hasanuddin, anggota Kodim 1405 Malu Setasi, Kota Parepare melaksanakan aksi donor darah bekerja sama dengan UPT PMI Kota Parepare. Dalam rangka peringatan HUT ke-64 Kodam Hasanuddin, pada Senin kemarin Komando Distrik Militer 1405 Parepare melaksanakan donor darah.
Donor darah ini diikuti jajaran Kodim 1405 Parepare dan instansi dari kepolisian baik Polres Parepare dan personil dari Batalion B Pelopor serta FKPPI Kota Parepare. Kegiatan donor darah ini merupakan wujud solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri di wilayah Kota Parepare sehingga dapat meningkatkan suasana kondusif yang selama ini telah terjalin dengan baik. Selain itu juga untuk membantu Palang Merah Indonesia dalam menyediakan ketersediaan darah, dalam donor darah ini para personil TNI Polri menyumbangkan sebanyak 75 kantong darah ke PMI. Hari ini Kodim 1405 Parepare melaksanakan donor darah sesuai dengan perintah dari Komando Atas dari Kodam dalam rangka ulang tahun Kodam ke-64. Jajaran Kodam 14 Hasanuddin melaksanakan donor secara serempak. Donor darah ini dilaksanakan dalam rangka membantu BMI karena sekarang ini di musim pandemik ini kemungkinan stok darah yang ada di PMI sangat kurang. Sementara itu, Direktur UPT PMI Parepare mengatakan selama pandemi COVID-19, PMI Parepare memang kesusahan dalam penyediaan darah. Namun dengan kegiatan donor darah, seperti yang dilakukan para personil TNI ini, nantinya bisa membantu PMI dalam menyediakan darah. PMI Kota Parepare mengadakan kegiatan donor darah bekerjasama dengan Kodim 1405 Kota Parepare dalam rangka HUT Kodam Hasanuddin. Hari ini alhamdulillah banyak yang mendonorkan darahnya sehingga kami bisa dapat 75 kantong untuk hari ini. Untuk stok darah memang kami belakangan ini memang agak sedikit kesulitan untuk donor darah karena banyaknya kegiatan vaksinasi sehingga memang screeningnya memang lebih cepat. Sehingga dengan ini kegiatan ini alhamdulillah sudah bisa mencukupi lagi kegiatan stok kantong darah kita untuk dalam waktu dekat ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni dilakukan secara virtual bersama Presiden Joko Widodo dengan segenap jajaran pemerintah daerah yang mana diikuti oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar secara virtual di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Parepare pada Selasa, 1 Juni 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut yang mengusung tema Pancasila dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia Tangguh. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar secara virtual diawali dengan acara pendahuluan dengan laporan perwira, dilanjutkan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan salam kebangsaan. Bertindak selaku pembaca teks Pancasila oleh Ketua MPR Bambang Susatyo dan Ketua DPR Puan Maharani bertugas membacakan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Setelah itu amanat inspektur upacara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Revolusi Industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. SMK Negeri 2 Parepare masuk nominasi 6 perpustakaan terbaik di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Parepare mengungkapkan komitmen pemerintah Kota Parepare dalam mengembangkan perpustakaan serta minat baca. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 2 Kota Parepare dipastikan masuk nominasi 6 perpustakaan terbaik di Sulawesi Selatan, menyusul turunnya tim juri panitia lomba perpustakaan sekolah SMA, MA, SMK Negeri dan Swasta tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 melakukan peninjauan dan penilaian lapangan di perpustakaan SMK Negeri 2 Kota Parepare.
Rombongan disambut langsung oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Parepare Haji Fatahuddin, didampingi Kepala Dinas Perpustakaan Kota Parepare Jumadi SEMM, serta para guru pada Selasa 1 Juni 2021. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Parepare Jumadi SEMM dalam sambutan penerimaannya mengungkapkan komitmen pemerintah Kota Parepare di dalam pengembangan perpustakaan serta minat baca di kota ini. Pemerintah daerah dalam rangka pengembangan perpustakaan, dalam rangka meningkatkan minat baca dan budaya baca, tentunya ini membentuk yang unit kerja yang namanya atau OPD yang namanya Dinas Perpustakaan. Dan alhamdulillah Dinas Perpustakaan dalam kesehariannya telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pembinaan perpustakaan, baik itu pembinaan perpustakaan umum, sekolah, dan khusus. Ya. Sementara itu, Ketua Tim Penilai yang juga Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Haji Mulyono Caco MM mengatakan, kehadiran tim juri selain melakukan penilaian dengan mencocokkan 9 komponen isian instrumen lomba yang telah diberikan ke sekolah, juga dimaksudkan untuk melihat kondisi lapangan serta melakukan pembinaan perpustakaan sekolah khususnya komitmen dalam pengembangan perpustakaan berkelanjutan, termasuk di dalamnya perpustakaan digital. Dan itu instrumennya sudah diberikan ke sekolah untuk dia isi yang disebut evaluasi diri. Nah, setelah dievaluasi diri itu maka tim penilai ini yang khusus 6 besar itu dia harus datang melihat sendiri untuk dia lakukan klarifikasi dan visitasi, mengklarifikasi benarkah itu yang dia tulis ada itu. Kemudian visitasi kita melihat langsung, merasakan langsung, mendengar langsung bagaimana suasana perpustakaan yang sudah dikirim itu. Kalau memang sama apa yang ditulis dengan yang kita amati, maka ditetapkan nilainya. Kalaupun nanti ternyata dia lebih besar nilainya, ternyata dia bilang lengkap lantas dia tidak, ya kita turunkan. Atau dia salah menafsirkan instrumen itu, wah ternyata ada, padahal dulunya dibilang tidak ada, ya kita naikkan nilainya. Jadi masih bisa berubah nilai yang sudah diberi oleh evaluasi sekolah itu. Tim juri Lomba Perpustakaan Sekolah SMA, MA, SMK Negeri dan Swasta tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 beranggotakan 3 orang, terdiri dari Dr. Haji Mulyono Caco MM dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Iskandar, pustakawan dari Universitas Hasanuddin, Tulus Wulan Juni, pustakawan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar, dan Haja Jumala Syamsuddin selaku Ketua Panitia Lomba. Usai melakukan penilaian di Kota Parepare, tim juri melanjutkan perjalanannya ke Toraja Utara untuk melakukan hal yang sama dengan salah satu sekolah lanjutan tingkat atas yang ada di Toraja. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memaksimalkan penampilan Kota Parepare jelang lomba pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 yang mana rencananya akan digelar di Makassar, sejumlah persiapan kini mulai dilakukan. Pengurus PKK Kota Parepare melakukan rapat dalam rangka memantapkan persiapan jelang mengikuti pameran yang akan dilaksanakan di Kota Makassar. Kegiatan pameran sebagai rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK yang ke-49 tahun 2021 ini akan digelar pada 2 hingga 4 Juni 2021. Rapat yang dipandu pejabat pembuat komitmen dan Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A yang juga merupakan pengurus PKK Parepare Srianti Ambar ini digelar di Balai Enun Parepare pada Senin kemarin. Wakil Sekretaris PKK Parepare selaku Koordinator Pelaksanaan HKG Andi Wisna menguraikan, persiapan dilakukan untuk memastikan kelancaran pameran yang diikuti PKK Parepare, termasuk produk yang dipamerkan, pakaian yang dikenakan, serta mengingatkan para pengurus agar tetap mengedepankan protokol kesehatan. Selain lomba stand pameran, PKK Parepare juga mengikuti lomba pembuatan video kegiatan penurunan angka kasus stunting, hatinya PKK, pola asuh anak dan remaja, usaha peningkatan pendapatan keluarga, dan senam lansia. Kegiatan ini dalam rangka untuk mempersiapkan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-49, di mana tim penggerak PKK Kota Parepare itu mempersiapkan beberapa lomba yang diikuti. Yang pertama adalah lomba pengasuhan anak dan remaja, kemudian lomba
penurunan angka stunting, lomba UP2K, lomba senam lansia, serta mempersiapkan juga perlombaan stand pameran yang diselenggarakan di 4 Point Makassar. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Monika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.